Tugas Damkar Gresik lebih dari itu. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang profesi damkar yang lagi viral khususnya di Kecamatan Menganti, Gresik. Nah, tempatnya ini kita hari ini ada seorang ibu yang bernama Ibu Khairin yang melapor ke pos damkar bukan karena rumahnya kebakaran, tapi karena merasa diikuti oleh ular gaib nih katanya. Nah, dan yang dilakukan petugas sampai sini ada sedikit video juga cuplikannya bagaimana loyalitas dari ibu ini untuk melapor ke pos damkar tersebut. Nah, langsung aja kita tonton video yang pertama. Nah, ini ada video dari seorang ibu-ibu ya kelihatannya Kak. Pakai jubah dan lagi Itu kenapa ya kira-kira? ini tuh kayak ngeliat ini ya ular gaibnya gitu loh, lagi nyari tahu di mana gitu. Nah, ini pastinya lagi tengah malam. Ibu-ibunya sampai rela jadi dukun. Jadi dukun jadi. Apa bisa kuat? Ini kayaknya saking stresnya ya, jadi mungkin halu banget ya. Dia tuh ngelapor katanya ada ular gaib yang ngikutin dia sampai ke pos damkar kayak gitu ceritanya. Tuh, Oh, mungkin emang punya indera keenam ya. indigo ibunya. mungkin Iya, ya, bener-bener. Mungkin tuh sampai damkarnya pun ngikut ya, Iya. ngikut kayak dramanya ibu ini gitu. Damkarnya pun bilang kalau nggak kelihatan bu, nggak kelihatan gitu kan. Karena normal. Tuh, kayak seolah-olah suruh. Damkarnya mungkin sedang mencerna gitu ya. Iya. Dia Tuh sampai iya di highlight ya, mungkin di center kayak ini seolah-olah kerasukan ngelihat gimana posisinya gitu mungkin ya. pengen menyenangkan ibunya juga kayaknya ya. Membantu ya, membantu, pengen membantu. Iya. Nah, gerakannya Kayak karate ya. oke. Udah. Itu tadi videonya ya. The best customer service ever sih menurutku ya, Bener, kataku bener juga. Dan ini mana anjir? Nih, udah kayak master. Nah, itu di video itu udah kayak master spiritual banget yang kayak profesional banget sih menurutku ya. profesional banget. Kayak, "Pak, dulu kursusnya di mana sih kok bisa Sakti jago gitu ya? itu Bener, juga gitu sakti kan." itu, sejago Heeh. itu. Kayak lihat cara dia menenangkan si ibu juga, terus kayak bicaranya juga tenang banget, terus pembawaannya juga santai dan dia tuh nggak ngetawain sama sekali, nggak ngejudge sama sekali. Dia kayak cuman berusaha buat si ibu ini merasa aman. Maaf guys, aku masih kepikiran. Enggak, niatnya emang membantu ya, niatnya membantu apa ya, kayak ngikutin gitu alurnya ibunya mau kemana gitu sebenarnya. Salut sih ya, Salut, salut. salut. Dan nada bicaranya pun sungguh tenang banget. Memang bener-bener kayak seolah dokter ya. Nah, bener banget. Dokter yang emang membantu setiap apapun keresahan dari Iya, semua warga. dokter segalanya sih. Dokter segalanya lah mungkin. Nah, Bapak Damkar tersebut bernama Raihan Hafiz Setiawan. Beliau ini pahlawan di dunia nyata, mungkin di dunia gaib juga kali ya, mungkin ya. Ini baru pertama kalinya kali ya kita lihat ya. Iya, bener banget. Secara- Kita kayak agak expect kayak, kok bisa gitu loh. Gitu. Beliau bahkan dari ekspresi video tadi pun nggak ngejudge ya Iya, kayak wah, keren sih nggak itu. ngetawain tapi ngikutin Iya. alurnya. Kayak kenapa dia bisa kayak bisa nggak ketawa gitu loh. Bener, gak ketawa dan Iya. beliau pengen ibunya ini merasa nyaman dan aman. Itu yang penting banget. Mungkin emang ibunya butuh teman cerita kali ya. Bener dan langsung ke pos damkar gitu aja. Nah,
setelah kita ngakak bareng nih dan kita lihat videonya tadi, sekarang kita pengen masuk nih ke analisis seru ala DB News banget ya kayak yang biasa. Dan yang pertanyaan paling mendasar adalah sebenarnya tuh terkait ular gaib ini emang bener nggak sih tugasnya Damkar Kak? Atau emang ibu ini sengaja kayak udahlah Damkar kan solusi dari segala solusi gitu kan. Beliau bisa apapun, kamu mau apapun tuh Damkar adalah solusinya kayak gitu. Tapi Kak, jawabannya itu enggak ya, karena tugas Damkar itu yang utama cuma satu dan jelas yaitu pemadam kebakaran. Bener banget, ya kan? Sesuai namanya. Nah, penyelamatan korban dari bencana dan evakuasi darurat seperti kayak bencana-bencana kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Pak Raihan ini salah? Kok seblok? Nah, tapi yang dilakukan Pak Raihan ini justru benar. Tapi oh salah gini. Tapi yang dilakuin Pak Raihan tuh sebenarnya benar apa salah sih? Sebenarnya nggak bener juga ya Kak iya ya. Sih. Justru memang kebalikannya gitu. Beliau mungkin nggak salah juga membantu masyarakat kan juga jadi salah satu tugas Damkar ya Kak. Mungkin yang di highlight atau di garis bawah di sini adalah terkait membantu ular gaib tadi Kak. Oh iya. Benar. Itu yang mungkin orang-orang kayak loh emang ini tugasnya Damkar. Kenapa nggak langsung ke dukun aja gitu loh Kak. Mungkin ya menurutku ini kayak bukan soal apa-apanya sih. Mungkin ini soal empati aja ya. Bener. Sama emosional, kecerdasan emosional juga dari tugas Damkar ya? Iya, benar banget. Dan juga Pak Raihan ini yang petugas Damkar ini mengetahui yang dibutuhkan Ibu Khairin saat itu bukanlah alat menangkap ular, tetapi rasa aman dan ketenangan dari Ibu Khairin ini. Berarti emang pengen mendapatkan rasa aman, nyaman dan juga ketenangan ya Kak, biar kayak ngerasain ada orang yang bisa sharing ya. Sharing bahkan si Pak Raihan ini nggak bilang kayak, Bu kok aneh sih, Bu kok kamu gila tuh, enggak ngejudge ya? Enggak ngejudge sama sekali, tapi dia malah bikin ibu ini nggak panik dan malah menjadi improvisasi biar kayak ibu ini tenang gitu loh. Benar-benar banget. Dan waktu itu Pak Raihan jadi sosok yang dibutuhkan sama si ibu itu, dan ini adalah level tertinggi dari pelayanan masyarakat. Keren sih ya. Kita applause ya, kita berikan applause ke Pak Raihan ini karena justru bukan mengintimidasi beliau ataupun merendahkan ya, banget. Tapi beliau juga membantu dalam tanda kutip yaitu menenangkan si Ibu Khairin ini. Nah, buat kita semua nih, amit-amit banget ya Kak, sebelumnya kita ada di situasi yang seperti ini, kita pasti juga yakin gitu, kita ada semacam mungkin ada gangguan gaib atau ada pengikut-pengikut hal yang kita nggak lihat semacam ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, setelah kita tahu analisis tadi ya Kak ya, sebenarnya kita pengen ngasih tahu juga nih, kita dari Sobat DB News juga ada solusi buat kalian semua yang mungkin na'udzubillah ya, amit-amit juga ngerasain hal-hal gaib seperti ini. Amit-amit banget. Nah, kita pengen ada beberapa solusi. Sebelum kalian lapor ke Damkar, coba lakukan yang pertama ini, yaitu pendekatan spiritual teman-teman. Nah, buat teman-teman yang muslim, kalian juga bisa melakukan hal spiritual seperti memperbanyak doa, baca ayat-ayat kursi, mungkin seperti Al-Fatihah dan juga 3 surat Qul Kak gitu. Itu mungkin kalian bisa mencoba menenangkan diri melalui pembacaan kitab, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Mungkin yang kedua juga kalian bisa jaga wudhu dan zikir ya Kak ya. Benar banget. Agar kalian bisa dekat dengan Yang Maha Kuasa dan merasa dirinya dalam keadaan suci dan bersih kayak gitu. Nah, yang kedua ada pendekatan yang logis, gimana mungkin kadang ada suara atau mungkin bayangan yang aneh yang coba kita pikirkan secara ilmiah dan juga logika kayak gitu. Coba cek apakah ada lubang di rumah yang mungkin bisa jadi jalan masuk hewan-hewan kecil ataupun ranting pohon yang tergesek di jendela rumah Kak. Iya, mungkin jangan terlalu kayak halusinasi gitu ya. Benar banget, karena kayak ada berisik sedikit mungkin Nah, benar. Ih, ada apa tuh gitu kan belum tentu ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kita juga coba untuk menjaga kebersihan rumah kita, menjaga kebersihan lingkungan rumah juga, karena tempat kotor yang ada di lingkungan itu menjadi sarang gitu bagi hewan-hewan seperti tikus, kecoa, atau mungkin bisa jadi ular seperti yang dialami oleh Ibu Khairin tadi kayak gitu.
Jadi intinya solusi dari kita, dari kedua tadi adalah yang penting kita tenang dulu nih Kak. Tenang. Kuatkan spiritual kita biar kita juga coba berpikir yang positif. Dan yang ketiga adalah periksa secara logis kayak gitu. Apakah ini memang berasal dari dunia yang kita bisa lihat atau enggak kayak gitu Kak. Benar. Kalau memang ada ular sungguhan, baru deh kita bisa panggil damkar Benar Kak, banget. kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya aksi Pak Raihan Hafiz dan tim Damkar Menganti Gresik ini adalah sebenarnya contoh yang luar biasa sih dari Benar. dedikasi dan empati. Melainkan mereka bukan cuma memadamkan api, tapi juga memadamkan rasa takut di hati masyarakat. Respect sih setinggi-tingginya ya untuk seluruh petugas damkar di Indonesia. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Aksi heroik ini pantas nggak dapat penghargaan? Penghargaan apa nih kira-kira guys kalau saya dapat ya? Bener, coba kalian drop komentar kalian ada di bawah ini. Kita bisa diskusi kecil untuk tahu lebih lanjutnya kayak gitu Kak. Benar. Nah, kalau kalian suka video kita kali ini jangan lupa apa Kak? Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita upload setiap harinya. Bener banget. Nah, sekian dari video kita hari ini ya Kak ya. Aku Farah. Aku Nisha. Terima kasih dan bye.